melakukan sejumlah perselingkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Devita. Di video kali ini gue mau ngebahas tentang pembunuh berantai, yaitu Vera Renzi, yang telah membunuh suami dan anaknya. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena dengan subscribe kalian bisa membantu channel gue ini agar semakin berkembang ke depannya. Oke, langsung aja kita lanjut ke pembahasannya. Vera Renzi, dijuluki Janda Hitam, adalah seorang pembunuh berantai Rumania yang mengaku telah meracuni 35 orang, termasuk 2 suaminya dan banyak kekasihnya dan putranya dengan arsenik. Selama tahun 1920-an, laporan paling awal yang diterbitkan oleh Otto Tolstoi di Amerika Serikat adalah pada bulan Mei 1925. Artikel ini didasarkan pada surat-surat dari para pembaca tanpa disebutkan referensi apapun. Kisah Vera telah muncul berulang kali, tetapi tanpa detail yang dapat dilacak, seperti tanggal spesifik kelahirannya, pernikahan, penangkapan, hukuman, penahanan, atau kematian. Kebanyakan sumber menyebutkan pembunuh ini Berkerekul atau Bekerek yang mengubah nama menjadi Zrenjanin pada tahun 1946. Meskipun ejaan Berkerekul tidak diketahui untuk kota ini. Pada tahun 1972, Guinness Book of World Records tidak menemukan sumber resmi yang mendukung klaim bahwa 35 orang dibunuh oleh Vera pada abad ke-20 di Kekaisaran Austro-Hungaria. Menurut beberapa catatan, Vera lahir di Brussels pada tahun 1903, tetapi mengingat tanggal kejahatan yang dituduhkannya, tanggal di akhir abad ke-19 akan lebih tepat. Kisah kehidupannya kurang dalam. Bukti pendukung dokumenter yang dapat diverifikasi. Ibunya meninggal ketika ia berusia 13 tahun, dan dia pindah bersama ayahnya ke Zrenjanin, Serbia, di mana ia bersekolah di sekolah berasrama. Pada usia 15 tahun, ia menjadi semakin tidak bisa diatur dan sering kabur dari rumah dengan banyak pacar, dan banyak diantaranya jauh lebih tua darinya. Teman-teman masa kanak-kanak menggambarkan Vera memiliki keinginan yang hampir patologis untuk persahabatan pria yang konstan dan memiliki sifat yang sangat pencemburuan dan curiga. Sesaat sebelum usia 20 tahun, pernikahan pertama adalah dengan seorang bankir Australia yang bernama Karsik, bertahun-tahun lebih tua darinya. Mereka memiliki putra yang bernama Lorenzo. Ditinggal di rumah setiap hari saat suaminya yang lebih tua bekerja, dan dia sering curiga bahwa suaminya itu nggak setia. Suatu malam dengan keadaan marah karena cemburu, akhirnya Vera meracuni anggur makan malamnya dengan arsenik dan mulai memberitahu keluarga, teman, dan tetangga bahwa ia telah meninggalkan dia dan putra mereka. Setelah kira-kira sekitar 1 tahun berkabung, ia kemudian mengatakan bahwa dia telah mendengar kabar tentang kematian suaminya yang dianggap tragis dalam sebuah kecelakaan mobil. Padahal tuh dia sendiri yang bunuh suaminya, tapi dia bilang ke orang-orang kalau dia ketemu sama suaminya mati karena kecelakaan mobil. Tak lama setelah mendengar berita tentang kecelakaan mobil suami pertamanya, Vera menikah lagi. Kali ini dengan seorang pria yang mendekati usianya. Namun hubungan itu kacau dan Vera lagi-lagi diganggu oleh kecurigaan bahwa suami barunya terlibat dalam perselingkuhan. Setelah hanya berbulan-bulan menikah, pria itu hilang dan kemudian memberitahu teman-teman dan keluarga bahwa suaminya telah meninggalkannya. Setelah setahun berlalu, dia kemudian mengaku telah menerima surat dari suaminya yang mengatakan niatnya untuk meninggalkannya selamanya. Ini akan menjadi pernikahan terakhirnya. Meskipun Vera tidak menikah lagi, dia melakukan beberapa tahun berikutnya untuk melakukan sejumlah perselingkuhan. Beberapa secara sembunyi-sembunyi dengan pria yang sudah menikah, dan yang lainnya secara terbuka. Para pria tersebut berasal dari berbagai latar belakang dan posisi sosial. Semuanya akan lenyap dalam beberapa bulan, minggu, dan dalam beberapa kasus. Bahkan dalam beberapa hari setelah terlibat asmara, ketika terhubung dengan pria secara terbuka berselingkuh, dia selalu melanggar. Cerita tentang mereka yang tidak setia dan telah meninggalkannya. Setelah istri dari salah satu kekasih Vera mengikuti ke kediaman Vera pada satu malam, dan pria tersebut tidak pernah kembali ke rumah. Akhirnya mereka memanggil polisi untuk menyelidiki kasus tersebut. Setelah menggeledah gudang anggur Vera,
Mereka menemukan 32 peti mati berlapis seng, masing-masing berisi mayat laki-laki dalam berbagai tahap pembusukan. Akhirnya Vera ditangkap dan dibawa ke tahanan polisi, di mana ia mengaku telah meracuni 32 laki-laki dengan arsenik ketika ia curiga mereka tidak setia dengannya, atau ketika dia yakin cinta mereka padanya pudar. Dan dia juga mengaku pada polisi bahwa kadang-kadang dia suka duduk di kursi berlenggang di tengah peti mati, dikelilingi oleh semua mantan pelamarnya. Dan akhirnya Vera juga mengaku telah membunuh 2 suaminya dan putranya Lorenzo. Dia mengatakan kepada polisi bahwa suatu hari ketika putranya datang untuk mengunjunginya, dia secara tidak sengaja menemukan peti mati di gudang anggurnya dan mengancam akan memerasnya, dan dia kemudian meracuninya dan membuang tubuhnya. Dan juga takut dia akan segera meninggalkannya untuk menikah dengan seseorang, sehingga dia memeluknya saat ia terbaring sekarat hingga dia akan menjadi orang terakhir yang memeluknya. Dan akhirnya Vera dihukum atas 35 pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan akhirnya kemudian Vera meninggal. Beberapa orang berspekulasi bahwa cerita Vera mungkin telah mengilhami drama Joseph Kerseling, Arsenic, dan Oleg. Namun ini tidak benar. Itu adalah kasus Ami, arcigilingan yang digunakan penulis naskah sebagai modelnya. Pada tahun 2005, serial 3 bagian dari The Discovery Channel, Wanita Mematikan, menceritakan tentang sejarah Vera yang digambarkan oleh pemeran ulang dan komentar dari agen FBI dan profil kriminal Candice Delog dan seorang ahli patologi forensik. Vera ditampilkan dalam episode pertama seri berjudul Obsession, di mana ia digambarkan telah membunuh korbannya di Bukares, Romania. Mengenai motivasinya, sulih suara tersebut mengatakan bahwa analis modern menunjukkan bahwa ia hanya mencari cerita. Pada 17 Maret tahun 2012, penggemar Vera muncul di Daily Mirror, tetapi itu terbukti sebagai foto di 2004 dan telah diidentifikasi dan permintaan maaf dicetak. Perlu dicatat bahwa semua pelapor kasus Vera dapat ditelusuri kembali di satu sumber pada majalah AS yang diterbitkan pada periode tersebut, dan meskipun penelitian ekstensif di wilayah di mana kasus tersebut dikatakan menjadi tidak asli, sumber materi lokal dimiliki ditemukan hingga saat ini. Untuk itu tidak ditemukan bukti yang mendukung keberadaan Vera atau keyakinannya. Ada kemungkinan bahwa catatan-catatan tersebut hilang dalam kekacauan politik di daerah tersebut pada tahun-tahun berikutnya, atau mungkin merupakan karya fiksi. Nah, itu tadi kasus Vera Renzi. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Oke guys, jangan lupa like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Gue Devita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.